Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai intelijensi. Di kelompok ini ada 3 orang. Yang pertama ada Zafran, ada Nanda Ceria, dan terakhir ada Nimade Dwinanda. Di sini kami ingin membahas mengenai pengaruh budaya, pengaruh sosial, pengaruh motivasi, lingkungan, gender, dan lain-lain terhadap nilai kecerdasan. Nah, bagaimana sih semua itu mempengaruhi nilai IQ seseorang? Di sini kita akan membahas ada 14 poin. Langsung aja disimak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kecerdasan. Howard Gardner mendefinisikan kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan suatu pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Dalam psikologi, terdapat pendekatan psikometri untuk kecerdasan. Dalam tes kecerdasan biasanya berisi serangkaian tugas dan setiap tes berisi beberapa subtes untuk mengukur keterampilan kognitif. Saat Anda mengikuti tes, Anda diminta untuk menyelesaikan masalah secara verbal dan non-verbal, membuat penilaian perseptual, memecahkan teka-teki, menemukan kata-kata asosiasi, jelaskan gambar dengan kata-kata Anda sendiri, hafalkan urutan kata atau angka, dan sebagainya. Nah, setelah Anda menjawab, jawaban itu akan diperiksa. Skor Anda akan diubah menjadi skor khusus. Perbedaan etnik dalam skor IQ. Beberapa kelompok ditemukan memiliki skor lebih tinggi pada skala tertentu dan skor lebih rendah pada skala lain. Misalnya, skor kecerdasan verbal penduduk asli Amerika ditemukan lebih rendah daripada skor yang sama untuk kelompok etnis lain. Pada tahun 1921, National Academy of Sciences mempublikasikan hasil salah satu studi nasional besar-besaran pertama mereka tentang kecerdasan. Hasilnya mendapat bahwa peringkat imigran yang baru tiba menurut skor IQ mereka adalah yang paling pintar. Yang pertama, Inggris. Kedua, Belanda. Ketiga, Denmark. Keempat, Skotlandia. Selanjutnya, Jerman, Kanada, Belgia, Norwegia, Austria, Irlandia, Turki, Yunani, Rusia, Italia, dan Polandia. Selain itu, data menunjukkan bukti bahwa orang kulit hitam umumnya mendapat nilai lebih rendah daripada orang kulit putih pada tes tersebut. Dilaporkan juga bahwa orang Polandia dalam penelitian ini tidak mendapatkan nilai yang lebih tinggi secara signifikan daripada orang kulit hitam. Saat ini, berbagai tes menunjukkan perbedaan skor kecerdasan di antara kelompok budaya besar. Misalnya, di Amerika Serikat, orang Amerika Asia mendapat skor paling tinggi, diikuti oleh orang Amerika Eropa, lalu Hispanik, dan yang terakhir, Afrika Amerika. Nah, di sini penting untuk menggarisbawahi bahwa kelompok ras yang dipelajari di Amerika Serikat belum tentu mewakili sampel untuk populasi di benua dan negara lain. Perbedaan gender dalam skor IQ. Sejak pengujian kecerdasan dimulai lebih dari seabad yang lalu, perempuan selalu berada 5 poin di belakang laki-laki. Data ini diperoleh di berbagai negara. Tetapi kesenjangan itu telah menyempit dalam beberapa tahun terakhir dan kecenderungannya tampak global. Nah, pada data penelitian di negara Eropa Barat dan dari Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Argentina, dan Estonia menunjukkan bahwa kesenjangan skor antara pria dan wanita menjadi minimal. Selain itu, di Argentina dan Estonia, skor wanita lebih tinggi. Nah, setidaknya ada 2 pandangan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama adalah bahwa wanita secara genetik cenderung memiliki keterampilan intelektual yang lebih maju dibandingkan pria. Namun, karena berbagai faktor sosial dan budaya, mereka belum dapat menunjukkan keunggulannya dalam prosedur tes. Hipotesis lainnya adalah bahwa wanita benar-benar meningkatkan skor IQ mereka dengan melakukan multitasking yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pria. Penjelasan perbedaan kelompok dalam skor pengujian, kecerdasan, dan perilaku cerdas. Untuk menjelaskan beberapa perbedaan kelompok pada skor tes kecerdasan, Sternberg pada tahun 1997 menyarankan untuk membedakan antara kecerdasan dan perilaku cerdas. Kecerdasan dari sudut pandang ini adalah proses mental yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan respon perilaku tertentu yang berbeda dari budaya ke budaya.
Sesuatu yang dianggap cerdas di antara anggota satu budaya mungkin tidak dipandang seperti itu di budaya lain. Jika berurusan dengan konteks budaya yang berbeda, orang mengembangkan keterampilan kognitif yang berbeda pula dan memperoleh cara berpikir dan pembelajaran yang berbeda yang berguna dalam lingkungan budaya tertentu mereka. Contohnya, secara tradisional di antara para navigator di Asia Tenggara, kata selatan sering digunakan untuk merujuk hanya ke laut yang bisa berada di sisi cakrawala manapun. Sensitivitas lintas budaya. Karena stereotip, beberapa orang mungkin percaya bahwa semua anggota kelompok atau setidaknya sebagian besar dari mereka memiliki skor IQ tinggi atau rendah. Pandangan ini tidak benar dan mungkin berdampak tidak langsung pada kinerja sekolah dan mungkin kegiatan lainnya. Misalnya, seorang guru mengetahui ada 5 anak Eropa dan 3 anak Afrika Amerika di kelasnya. Membuat penilaian stereotip. Guru akan berasumsi bahwa anak-anak ini seharusnya memiliki nilai tes kecerdasan yang lebih rendah dan oleh karena itu kurang mampu belajar daripada anak-anak lain di kelas. Stereotip ini dapat menciptakan ekspektasi dan sikap yang mengakibatkan guru memberikan tugas yang lebih mudah kepada anak-anak Afrika Amerika, tidak menantang mereka dalam upaya pendidikan mereka. Studi mengonfirmasi bahwa asumsi pendidik bahwa anak Afrika Amerika tidak mungkin berhasil karena dia dari kelompok minoritas atau dia dari lingkungan yang bermasalah seringkali menyebabkan mereka menjadi kurang tertantang dan akhirnya ke prestasi yang paling rendah mereka. Faktor biologis terhadap kecerdasan. Menurut pandangan nativis, kebanyakan fenomena kognitif adalah bawaan sejak lahir. Mereka terurai sebagai hasil dari pemrograman biologis, dan persepsi lingkungan membutuhkan sedikit konstruksi aktif oleh organisme. Pandangan ini berpendapat bahwa faktor keturunan untuk sebagian besar menentukan kedalaman dan cakupan keterampilan intelektual kita. Hal ini dibuktikan pada penelitian di tahun 1980-an. 2 ilmuwan meminta lebih dari 1.000 sarjana untuk memberikan pendapat mereka tentang IQ, khususnya tentang perbedaan skor IQ antara kelompok etnis. Meskipun hanya 1% yang menyatakan bahwa perbedaan selalu disebabkan oleh faktor genetik, hampir 45% profesional melaporkan bahwa perbedaan tersebut adalah produk dari variasi genetik dan lingkungan. Lalu, ahli saraf Prancis Stanislas Dehaene pada tahun 2002 menulis bahwa kemampuan matematika manusia harus tertanam di otak dan umumnya tidak tergantung pada memori dan penalaran. Selain itu, pengalaman belajar seseorang, program sekolah, dan bahkan bahasa lisan dapat menekankan perkembangan keterampilan matematika bawaan tertentu. Selain faktor genetik, psikolog lintas budaya memeriksa bagaimana kondisi lingkungan tertentu memengaruhi fisiologi manusia dan apakah perubahan biologis tersebut memengaruhi keterampilan kognitif. Misalnya, ditemukan bahwa ada atau tidak adanya bahan kimia tertentu di wilayah geografis tertentu mungkin telah memengaruhi kinerja kognitif keseluruhan dan populasi yang tinggal di wilayah itu. Ketidakcocokan tes karena bias budaya. Seringkali, penilaian dalam alat tes berkaitan erat dengan kultur budaya. Karena kebanyakan tes kecerdasan menguntungkan suatu kelompok etnis tertentu karena tes kosakata dan item yang sering digunakan dalam pertanyaan tes. Literasi budaya juga mempengaruhi hasil akhir dari skor tes. Hal tersebut terjadi apabila seorang anak tidak mampu untuk menyesuaikan diri dan masuk ke dalam suatu budaya dalam daerah tertentu. Selanjutnya adalah lingkungan dan intelijensi. Keterampilan intelektual manusia dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal, misalnya seperti ketersediaan dan akses ke sumber daya, beragam persepsi dari pengalaman, jenis iklim keluarga yang dominan, kesempatan pendidikan, akses buku-buku dan perjalanan, terus ada atau tidaknya kepercayaan majis dalam budaya, sikap umum, serta praktek dalam budaya tertentu. Hal-hal lain yang juga dapat mempengaruhi, yaitu seperti insentif pendidikan, kualitas pengajaran, komunikasi antara guru dan siswa, program pelatihan khusus, serta upaya instruksional tambahan. Skor intelijensi secara umum juga berkolerasi positif dengan status sosial ekonomi individu.
Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang maju cenderung menunjukkan skor yang lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka dari lingkungan yang kurang maju. Status sosial ekonomi individu dapat memiliki kedua dampak langsung dan tidak langsung pada kinerja tes. Misalnya, lingkungan sosial dengan jumlah sumber daya yang terbatas cenderung merangsang perkembangan ciri-ciri kognitif tertentu yang hanya berguna untuk lingkungan tersebut. Lalu, ada pula faktor keluarga. Telah ditemukan bahwa skor kecerdasan menurun sesuai urutan kelahirannya. Namun, faktanya, menurut suatu teori, kecenderungan ini tidak ada hubungannya dengan faktor biologis. Selanjutnya yaitu seleksi alam dan keterkaitannya dengan skor IQ. Menurut prinsip kurva lonceng, distribusi normal skor IQ dalam populasi tertentu secara kasar dapat dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu orang dengan skor IQ rendah, rata-rata, dan tinggi. Individu dengan skor IQ yang tinggi biasanya akan melanjutkan ke jenjang kuliah, mengikuti sekolah pasca sarjana, mendapatkan pekerjaan dalam suasana yang kondusif untuk bertemu dan berteman dengan orang-orang yang tingkat pendidikannya dan mungkin kecerdasannya juga sama dengannya. Lalu juga menikahi seseorang dengan latar belakang pendidikan yang serupa dengan individu tersebut. Kekurangan sumber daya dapat menyebabkan individu-individu ini masuk ke dalam komunitas berpenghasilan rendah, yang mana ini akan menjadi terulang dari generasi dan ke generasi apabila tidak dikembangkan. Ada pula nilai budaya pada kognitif. Di budaya barat, apabila seseorang memiliki daya pikir kritis atau kemampuan kognitifnya berbeda dari orang lain, itu akan sangat dihargai. Ibaratnya seperti mereka menghargai perbedaan pikiran dan pendapat yang mereka punya. Sedangkan, ada pula beberapa golongan atau masyarakat yang lebih menghargai pentingnya pengambilan keputusan secara menyeluruh dibandingkan secara analitis. Maka, dalam budaya seperti ini, jika individu diuji dengan standar instrumen psikologi barat, kemungkinan akan menunjukkan tingkat perkembangan kognitif yang lebih rendah menurut kriteria yang hanya mengukur kemandirian dan kecepatan penilaian seperti di barat. Kognisi umum, apa itu kecerdasan di bawah? Kecerdasan di bawah di sini yang dimaksud adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Nah, terdapat berbagai fakta yang empiris mengenai adanya hubungan antara budaya dan kecerdasan. Ada beberapa proses kognitif yang terjadi, yaitu pengenalan, kategorisasi, pemikiran, dan memori. Selanjutnya, ada beberapa hubungan budaya dan kecerdasan. Di bawah ini ada beberapa proses kognitif yang terjadi. Yang pertama, ada klasifikasi. Manusia lebih sering melihat persamaan dibandingkan perbedaan. Nah, biasanya orang-orang akan mengklasifikasikan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Kemudian yang kedua, ada kategorisasi. Orang-orang biasanya mampu untuk mengkategorisasikan sesuatu tanpa ada petunjuk. Contohnya, ketika dihadapkan dengan beberapa list musik, biasanya orang-orang akan dapat menentukan musik tersebut masuk ke genre bagian mana karena adanya pengaruh dari pengalaman budaya yang pernah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya ada memori. Nah, anak-anak dari status sosial yang tinggi biasanya memiliki kemampuan memori yang tinggi. Kenapa? Karena adanya pengaruh lingkungan dan budaya yang diajarkan oleh pendidikan yang dia jalani. Selanjutnya ada alasan penelaran formal dan matematikal. Nah, kemampuan penelaran formal dan matematikal ini berbeda di setiap budayanya. Contohnya di Asia diajarkan matematika secara tekun, sehingga orang Asia akan memiliki nilai matematika lebih tinggi dibandingkan di Barat. Selanjutnya ada kreativitas. Nah, kemampuan kreativitas ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Jika budaya yang diserap banyak, maka akan memiliki tingkat kreativitas yang juga tinggi. Nah, biasanya orang-orang kreativitas menggunakan bahasa-bahasa yang tidak digunakan oleh orang-orang biasa sebelumnya. Selanjutnya, terdapat kemampuan kognitif, nilai sekolah, dan sistem pendidikan. Nah, ada korelasi antara nilai IQ dengan nilai sekolah. Dengan kata lain, jika Ali memiliki nilai IQ yang lebih tinggi daripada John, berarti nilai Ali di sekolah juga lebih tinggi. Tapi, hal ini nggak selalu benar. Kenapa? Karena untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah, juga terdapat beberapa faktor dari luar. Contohnya, ada usaha, ada motivasi, semangat dalam belajar, dan individu yang disiplin. Selain itu,
Pengaruh dari keluarga juga sangat penting kepada setiap individu. Selain itu, juga ada peran dari cara guru mengajar. Jika cara guru mengajar baik, maka feedback yang diberikan dari siswa juga akan baik. Nah, kemudian tidak lupa juga sistem pendidikan. Jika sistem pendidikan yang diberikan oleh sekolah itu efektif dan efisien, maka pengaruh belajarnya juga akan baik kepada siswa, sehingga siswa akan memberikan hasil yang maksimal juga. Selanjutnya, ada pengaruh budaya, tes, dan motivasi. Skor tes IQ seseorang tidak hanya ditentukan oleh keterampilan intelektual seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi individu, kecemasan, dan sikapnya saat tes, sehingga keadaan dan sikap saat seseorang menghadapi tes intelektual akan mempengaruhi hasilnya juga. Kemudian, budaya juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam meningkatkan kecerdasan intelektualnya. Contohnya, di Amerika, orang-orang yang berkulit hitam memiliki kasta terendah, sehingga dengan budaya seperti itu membuat orang-orang kulit hitam berpikiran bahwa mereka tidak memiliki motivasi lagi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena menurut mereka tidak ada pengaruh yang signifikan ketika mereka memiliki pendidikan yang tinggi atau yang rendah, karena di sana mereka akan dianggap tetap memiliki kasta yang terendah. Selanjutnya ada IQ, budaya, dan keadilan sosial. Pada saat ini, sebagian besar masyarakat kontemporer menyatakan bahwa seberapa tinggi pendidikan seseorang, maka akan memprediksi secara umum status sosial mereka. Dan kata lain, skor IQ menunjukkan angka yang lebih tinggi dan pada akhirnya dapat mengarah pada status sosial yang lebih tinggi. Nah, akan tetapi banyak yang tidak setuju mengenai hal ini. Masyarakat yang demokrasi menganggap orang-orang dilahirkan sederajat dan hukum melindungi persamaan hak mereka. Hal ini juga dianggap mendiskriminasi beberapa kalangan, contohnya etnis minoritas seperti kulit hitam, Hispanik, dan pribumi Amerika. Mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk kuliah dan lebih sedikit peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa diperlukannya pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga. Misalnya, jika ingin menjadi seorang dokter, maka diperlukan pendidikan dokter yang tinggi terlebih dahulu. Kemudian, seiring perkembangannya zaman, diharapkan sudah tidak ada lagi alasan mengenai perbedaan untuk mendapatkan ilmu yang tinggi. Dengan teknologi yang semakin canggih, orang yang tinggal di pedesaan bisa mendapatkan ilmu dengan berbagai cara dan tidak tertinggal dengan orang-orang yang berada di perkotaan. Yang terakhir ada nilai moral. Nah, pandangan kontemporer yang dipandang oleh kebanyakan psikolog mengenai kecerdasan biasanya berupa penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Orang dengan kecerdasan yang lebih tinggi biasanya mampu memperhatikan, memahami, dan menjelaskan fenomena yang ada di sekitarnya dalam berbagai situasi dan bentuk aktivitas daripada orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah. Nah, dalam berbagai negara menyatakan bahwa pencapaian sosial seseorang itu tidak hanya diukur dengan tingginya nilai IQ, melainkan dan keterampilan sosial yang mereka miliki. Contohnya, dapat beradaptasi, dapat menempatkan diri di lingkungan, dapat mengetahui tata krama dan moral yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, kemudian ada beberapa penghargaan lain yang tidak dapat diukur dengan sekedar tes IQ, seperti kepuasan moral, cinta, persahabatan, gairah, spiritualitas, dan banyak elemen manusia lainnya yang tidak dapat diukur melalui tes IQ.